Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Inzati Sayogawardana, NIM 203033241030 dari Pendidikan Kimia C 2020. Di sini saya akan memaparkan presentasi mengenai perubahan atau perhitungan perubahan energi entalpi. Baik, penentuan perubahan entalpi dapat dibedakan menjadi 4 cara. Yang pertama berdasarkan hukum Hess, yang kedua berdasarkan data entalpi pembentukan standar, yang ketiga berdasarkan data energi ikat rata-rata, dan yang keempat berdasarkan perhitungan kalorimeter. Menurut hukum Hess, perubahan entalpi reaksi hanya tergantung pada keadaan awal atau zat-zat reaksi dan keadaan akhir atau zat-zat hasil reaksi dari suatu reaksi yang tidak bergantung pada jalannya reaksi tersebut. Jadi jika suatu reaksi berlangsung menurut 2 tahap atau lebih, maka kalor reaksi totalnya sama dengan jumlah kalor dari semua tahap reaksinya. Berikut tahapan reaksi karbon dengan gas oksigen yang membentuk karbon dioksida. Reaksi dapat berjalan secara spontan langsung menjadi karbon dioksida dengan entalpi sebesar negatif 394 kJ per mol. Sedangkan juga dapat berlangsung secara 2 tahap, yaitu dengan membentuk karbon monoksida terlebih dahulu dengan entalpi negatif 110 kJ per mol, lalu dilanjutkan karbon monoksida bereaksi dengan setengah mol gas oksigen membentuk karbon dioksida dengan besar entalpi minus 284 kJ per mol. Jika ditotalkan, reaksi entalpi totalnya adalah minus 394 kJ per mol. Berikut diagram siklus dari pembentukan karbon dioksida. Sedangkan ini adalah diagram tingkat energi yang menyatakan besaran energi atau kalor yang harus dikeluarkan untuk membentuk karbon dioksida. Selanjutnya ada data entalpi pembentukan standar untuk penentuan perubahan entalpi. Jadi kalor suatu reaksi dapat juga ditentukan dari data pembentukan zat reaksi dan produknya. Secara umum reaksinya berlangsung seperti yang ada di bawah ini. Maka perubahan entalpi reaksi yang terjadi adalah keseluruhan pembentukan standar produk dikurangi keseluruhan entalpi pembentukan reaktan. Selanjutnya ada penentuan entalpi dengan data energi ikat rata-rata. Jadi suatu reaksi kimia itu melibatkan pemutusan dan pembentukan ikatan kimia. Pemutusan ikatan kimia menyebabkan zat-zat bereaksi terpisah menjadi atom-atom penyusunnya. Atom-atom ini akan disusun ulang dan bergabung kembali membentuk ikatan kimia dalam zat-zat yang baru, yaitu produknya. Pemutusan suatu ikatan memerlukan energi. Sebaliknya, suatu pembentukan ikatan akan melepaskan sejumlah energi. Energi yang terkait dengan pemutusan atau pembentukan ikatan kimia ini disebut energi ikatan. Pada dasarnya, reaksi kimia terdiri dari 2 proses, yaitu pemutusan ikatan antara atom-atom dari senyawa yang bereaksi. Yang kedua yaitu pembentukan ikatan. Dapat dilihat pada diagram tersebut, pada tahapan pertama yaitu terjadi pemutusan ikatan. Selanjutnya pada tahapan kedua itu terjadi pembentukan ikatan. Jadi dapat disimpulkan energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan oleh satu molekul gas menjadi atom-atom dalam keadaan gas lainnya. Sebagai contoh, di sini ada energi ikat gas hidrogen dapat dilihat dari diagram data tersebut. Terdapat gas CH4 yang memiliki pelepasan ikatan atom H seperti berikut. Jadi energi ikat
CH dalam CH4 adalah rata-rata dari 4 ikatan CH, yaitu dengan rata-ratanya 416 kJ per mol. Rumus untuk menentukan perubahan reaksi berdasarkan data energi ikat rata-rata adalah jumlah energi ikat yang diperlukan atau diputus dikurangi jumlah energi ikatan yang terbentuk. Selanjutnya ada dengan cara perhitungan kalorimeter. Kalorimeter adalah suatu sistem terisolasi yang tidak ada pertukaran materi apapun dan energi dengan lingkungan di luar kalorimeter tersebut. Dengan demikian, semua kalori yang dibebaskan oleh reaksi yang terjadi di dalam kalorimeter tidak ada yang terbuang keluar kalorimeter. Dengan mengukur kenaikan kalorimeter atau suhu di dalam kalorimeter, kita dapat menentukan jumlah kalori yang diserap oleh air serta perangkat kalorimeter menggunakan rumus berikut. Q air sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q sama dengan jumlah kalor, M massa air, C kalori jenis air, dan delta T adalah kenaikan suhu kalorimeter.